mulai saja ya, Bu Dewi. Saya akan menjadi coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi, gimana Ya, kabarnya? Sehat? alhamdulillah Pak Dimas. Gimana sebaliknya Pak Dimas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kemarin saya lihat Ibu Dewi loh di pertemuan di Dinas Pendidikan gitu. Iya betul Pak. Kita Saya kan juga pengen nyapa Pak Dimas. Iya. ngobrol sedikit ya, gitu ya Bu ya. Ya. Saya lihat Ibu sepertinya sedikit ada keluhan atau bahasa anak zaman sekarang itu galau gitu. Iya Kira-kira Pak. Betul Pak. Kemarin ada ini. apa yang mengganjal pikiran Ibu sepertinya? Iya Pak, betul sekali Pak Dimas. Waktu kemarin itu ada sesuatu hal yang membuat saya menjadikan berpikir panjang gitu ya. Kenapa siswa di kelas saya itu, terutama anak perempuan ya, kurang konsentrasi dalam pembelajaran, kurang motivasi untuk belajar juga ya. Oh begitu Bu Dewi. Ya, betul. Jadi itu yang mengganjal pikiran Ibu sepertinya. Oh itu ya, jadi tentang motivasi belajar ya yang Iya, motivasi masih belajar yang masih kurang, terutama pada anak perempuan. kira-kira Ibu Dewi sudah melakukan apa saja untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Yang pertama saya sudah memahami kebutuhan dan gaya belajar siswa yang sudah saya lakukan, yaitu melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa sejauh mana gitu tentang materi pembelajaran. Dan kemudian saya sesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan dan saya akan membuat strategi pengajaran apa yang akan nanti disesuaikan dengan materi tersebut. Kemudian saya mungkin akan melakukan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Luar biasa langkah-langkahnya yang telah Ibu Dewi lakukan. Lantas apakah hal tersebut itu bisa menjadi solusi untuk anak-anak atau untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Sepertinya itu akan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan motivasi pembelajaran pada siswa ya. Oke. Bu Dewi, dalam Ya, skala 1 sampai 10, ya. kira-kira seberapa efektifkah yang nilai Ibu Dewi yang telah lakukan, mulai dari skala sampai 10 gitu, nilainya? Nilainya rentang nilai antara 7, Pak. Dan saya ingin tingkatkan lagi di nilai angka 9. Oke. Apakah bisa ditingkatkan Ibu keefektifannya tersebut, Bu? Mudah-mudahan Pak bisa saya tingkatkan, ditambah dengan metode pembelajaran yang aktif, dengan diskusi dan kolaborasi antar siswa, kemudian belajar dengan praktik. Mungkin membangun juga lingkungan yang mendukung itu akan meningkatkan motivasi pembelajaran untuk siswa. Oke, Ibu luar biasa ya cara keefektifitasannya. Terus Ibu bisa ceritakan nggak alternatif cara lain agar si efektivitasannya itu lebih tinggi gitu Bu, motivasi belajar anak? Ya, mungkin saya akan menggunakan teknologi, Pak. Menggunakan alat-alat digital, misalnya seperti video interaktif, kemudian platform pembelajaran daring, ya. Kemudian bisa juga saya menggunakan aplikasi permainan pembelajaran, misalkan seperti Kahoot atau permainan-permainan yang di dalamnya bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Oke, Ibu, tadi ada beberapa teknik ya yang bisa dijelaskan tadi mulai dari gambar dan lain-lain. Betul. Kira-kira yang paling bagus itu teknik yang mana ya Bu? Serta apa gitu hambatannya kalau menerapkan teknik tersebut seperti itu?
Iya, yang paling efektif mungkin saya rasa yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya, karena disesuaikan yang pertama disesuaikan dengan materi, kemudian minat dan bakat siswa, kemudian juga di sana juga ada, diferensiasi konten, proses, dan produk, Bapak, mungkin seperti itu, Pak. Luar biasa Bu Dewi atas langkah-langkah efektivitasnya. Kira-kira kedua teknik ini bisa dilakukan untuk diri sendiri atau untuk tim juga bisa dilakukan nggak Bu? Bisa, Pak. Ini bisa dilakukan untuk semua jenjang kelas dari mulai kelas bawah dan kelas atas. Luar biasa. Ibu Dewi, kira-kira Ya, ada rencana nggak untuk menerapkan ke yang lain, maksudnya ke kelas yang lain atau ke guru-guru yang lain seperti itu? ya. Baik, Pak, saya akan melaksanakan diseminasi untuk di sekolah. Yang pertama itu meminta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah, kemudian, melaksanakan tujuannya, apa tujuannya dari, diseminasi tersebut, kemudian akan mempraktikkan diseminasi tersebut kepada rekan sejawat, Pak. Kemudian nanti di sana juga setelah dilaksanakan, diseminasi tersebut nanti akan ada refleksi dan tindak lanjutnya. Mungkin seperti itu Pak Dimas. Luar biasa. Berarti Ibu Dewi akan melaksanakan diseminasi ya. Kira-kira ini bisa dilaksanakan kapan? Atau bisa dilaksanakan dalam waktu dekat atau kapan ini Bu rencananya? Ya bisa Pak, ini akan saya laksanakan di Sabtu Minggu ini Pak, insya Allah. Oke. Berapa lama tuh untuk waktu diseminasinya yang akan dilakukan Bu? Waktu diseminasinya kira-kira 1 jam Pak. Setelah pembelajaran selesai berlangsung, maka kita akan mengadakan diseminasi kepada rekan-rekan sejawat. Luar biasa Ibu, tentang tindakan rencananya, tentang efektivitasnya. Kira-kira Ibu butuh dukungan nggak dari satu sama lain, misalnya dari rekan sejawat atau dukungan dari pimpinan seperti itu? Ya Pak, pasti untuk melaksanakan hal tersebut perlu dukungan ya Pak, terutama, izin dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian kita juga, harus meminta dukungan dari rekan sejawat karena dengan di situ kita bisa, berbagi pengalaman dan berkolaborasi. Luar biasa. Jadi dukungan itu modal yang paling utama Iya, ya Bu ya? sangat penting Bapak, iya. Kira-kira ketika Ibu akan menyiapkan diseminasi itu, apa yang harus disiapkan Bu? Yang pertama yaitu yang harus disiapkan yaitu tujuan kita mengadakan diseminasi itu, kemudian bahan yang akan kita, bahas, kemudian, mempraktekkannya, lalu kita adakan refleksi dan tindak lanjut untuk kegiatan selanjutnya. Luar biasa Ibu, rencana atas solusi atas permasalahan Ibu dengan efektivitas dan dengan berbagi praktik ya, diseminasi Ibu luar biasa ya. Tangan dulu ya, luar biasa ya. Ya, Masya Allah Pak Dimas, terima kasih banyak. Ibu, Ya, dari sesi awal sampai akhir kita mau ngobrol, ya. kira-kira apa yang Ibu dapatkan dalam sharing atau diskusi kita kali ini? Ya, alhamdulillah dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Dimas, pertanyaan pemetik yang Pak Dimas, tanyakan kepada saya menjadi tahu dan paham apa itu kesulitan saya, kemudian saya bisa mencari solusi yang ingin saya dapatkan, begitu mungkin Pak Dimas. Alhamdulillah ya Pak Dimas, terima kasih. Luar biasa. Jadi tindak lanjut ke depannya itu mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu ya. Jadi untuk Iya, lebih baik gitu insya ya Bu Allah ya. Pak Dimas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu? Sudah plong? Alhamdulillah Pak Dimas, terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah terbantu ya Pak Dimas ya. Apa Mudah-mudahan saya bisa menerapkannya ya. siap. Alhamdulillah kalau sudah plong mah ya Bu ya. Apa ada yang mau dibicarakan lagi Ibu? Mungkin cukup sekian Pak Dimas. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan ya Pak Dimas ya. Ya, oke. Luar
Luar biasa Ibu atas pemaparan dan solusi rencana yang Ibu telah lakukan. Nanti saya akan lihat Ibu rencana tindak lanjutnya dan penerapannya yang akan Ibu lakukan ke depannya nanti ya. Baik, Pak Dimas. Nanti saya akan merefleksikan dan saya akan memberikan tindak lanjutnya ya, Pak Dimas ya. Terima kasih banyak, Pak Oke. Dimas. Hatur Terima nuhun. kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.